Oke, jadi ini akan saya nyalakan power supply-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, ini kipas sudah nyala. Ini kipas sudah nyala dan tegangan ini sudah keluar. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket lagi, paket dari Bapak Benny DJ. Oke, dari Bapak Benny DJ dari Situbondo. Oke, Besuki. Oke, ini mungkin rekannya Bapak Anto, pecel Besuki. Oke, kita coba buka aja, kira-kira isi paketnya itu apa. Oke, Oke, baik kawan, jadi ini power supply yang lumayan besar, tapi ini datanya sudah hilang. Baik, data spesifikasi sudah hilang, jadi kita juga nggak tahu ini dayanya berapa. Yang jelas ini besar. Oke, ini akan saya buka dulu, akan saya lihat-lihat kira-kira tegangan outputnya, kapasitasnya berapa dan dayanya berapa. Ini kalau ini 12 volt, arusnya mungkin sekitar 60 ampere mungkin. Oke, daripada penasaran kita buka aja. Baik, ini setelah power supply-nya saya bongkar, ini ternyata sudah ada yang pernah dibuka. Ini sepertinya Zener atau dioda, dan ini MOSFET-nya. Baik, jadi ini power supply kisaran dayanya itu 6, tapi ini yang pakai tegangan 24 volt ya. Jadi ini kemungkinan 30 sampai 40 ampere 24 volt. Oke, jadi ini power supply yang lumayan besar. Oke, langsung aja ini kita cek-cekin dulu. Jadi ini kalau kita baca dari sini sekilas, dia menggunakan power supply switching single transistor untuk mensuplai IC PWM ini. Oke, jadi ini merupakan trafo SMPS dengan output 12 volt yang digunakan untuk mensuplai kipas dan IC PWM. Nah, kebanyakan power supply semacam ini yang masuk ke saya itu memang ada trouble di bagian switching PSU PWM-nya, karena memang kualitas dari sirkuit kualitas dari sirkuit SMPS-nya ini
tidak terlalu bagus. Jadi dia kalau boleh saya bilang itu sangat buruk sistem kerjanya. Jadi memang mudah rusak seperti ini. Oke, ini akan saya buka dulu, kita angkat, kita cek-cekin lebih lanjut kira-kira permasalahannya ada di mana. Kalau misalkan nanti memang permasalahannya ada di supply PWM-nya ini nanti akan kita angkat aja. Akan saya kasih power supply switching 12 volt 1 ampere yang lebih bagus daripada yang seperti ini, karena ini pun sebetulnya kalau saya mau memperbaiki itu ya sangat bisa, sangat mudah aja untuk menyalakan rangkaian supply ini. Cuma nanti biasanya akan rusak lagi seperti itu. Dan selama ini yang saya servis power supply besar seperti ini, yang saya servis switching supply PWM nya itu sudah beberapa tahun itu nggak ada trouble lagi. Oke, jadi belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau memang ada trouble di bagian supply PWM, mending langsung diangkat aja, langsung diberi power supply yang lebih bagus. Oke, nggak perlu banyak bicara lagi, langsung kita eksekusi aja. Nah, oke guys, jadi ini setelah kita bongkar, ini terlihat ada bercak konsleting listrik. Oke, ini ada bekas bercak lompatan listrik, dan di sini juga membekas. Ini kalau rabaan saya sepertinya itu ada benda asing yang kena hisap oleh kipas ini dan masuk ke bagian sini, jadi akhirnya mengakibatkan terjadinya konsleting. Oke, ini tuh biasanya kipasnya tuh hisap, jadi arah kipasnya tuh buang ke sana, keluar. Sepertinya tuh modelnya tuh hisap, cuma ini memang ada bekas baut, mungkin ini dibalik jadi masuk gini. Oke, jadi harusnya ini tuh arahnya keluar, jadi tidak beresiko memasukkan kotoran atau benda asing yang berbahaya untuk power supply seperti itu. Kecuali untuk power supply BTS, karena biasanya ini diberi lapisan silikon, jadi misalkan ada benda asing konduktor yang masuk, itu masih aman kalau untuk power supply BTS. Tapi kalau untuk power supply semacam ini, karena nggak ada lapisan, jadi dia itu kipasnya pakai sistem hisap, jadi meminimalisir adanya benda asing masuk ke dalam power supply. Baik, jadi rangkaiannya tuh seperti ini. Ini hanya switching single transistor. Oke, jadi ini ada zener. Nah, kalau kita mau menentukan tegangan itu bisa dengan merubah nilai zener ini, karena ini modelnya flyback, jadi tanpa optocoupler, tapi kita tetap bisa kontrol daya outputnya. Seperti itu sistemnya. Oke kawan, jadi ini setelah saya coba pertahankan kehidupan dari power supply PWM ini. Oke, jadi ini setelah saya pasangkan transistor dan saya cek dioda yang short, saya angkat dan saya ganti. Itu mau nyala, cuma transistor sama diodanya ini panasnya naudzubillah. Ini waktu tadi saya ngetes, pas saya balik gini, ini diodanya ini sampai menggosongkan kertas ini. Oke, ini kita buktikan apakah power supply-nya mau jalan atau enggak. Bukan mau jalan ya, nanti kalau jalan nanti malah ngemol nanti. Oke, ini kita
coba apakah power supply-nya mau nyala normal kembali atau enggak. Ini kipasnya kita cek. Oke, itu power supply-nya sudah nyala. Ini kipas sudah nyala, cuma saya nggak merekomendasikan, jadi mesisan dibongkar, mesisan diganti aja dengan sistem yang lebih bagus. Oke, jadi ini akan saya preteli dulu. Part-part yang nggak kepake akan saya buka, akan saya buang aja, lalu nanti kita ganti pakai power supply switching 12 volt. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya babat bersih untuk bagian switching PWM dan supply kipas. Baik, jadi ini tinggal kita pasang untuk supply dari PSU yang akan kita tambahkan nanti. Oke, jadi selain memperapi, kita buka komponen ini juga supaya nanti nggak ganggu dengan power supply tambahan yang akan kita pasangkan di sini. Jadi nanti secara fungsi dan keamanan itu tetap akan terjamin. Oke, ini nanti akan saya carikan juga untuk kapasitornya 2,2 mikrofarad. Oke, akan saya pasangkan dulu untuk suplainya. Nah, untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara masangnya, oke, jadi di sini ini ada 4 tab output dari trafo, 2 tab untuk supply kipas, 2 tab untuk supply PWM-nya. Baik, jadi dari tab trafo yang langsung masuk ke rangkaian, langsung masuk ke ini ada kapasitor di sini. Nah, ini merupakan bagian yang negatif, dan yang tab satunya dia itu ada dioda ke sini. Nah, ini merupakan tab atau bagian yang positif. Oke, nanti kita langsung pasangkan tegangan negatif dan positif di sini aja biar rapi. Dan untuk teman-teman mungkin yang bingung bagaimana cara menyuntikkan tegangannya, teman-teman bisa cek dataset IC PWM-nya, lalu teman-teman cari untuk VCC dari PWM supply-nya. Oke, setelah ketemu jalur VCC-nya, nanti cari pasti ada kapasitor yang paling besar. Oke, nah di sini ini terlihat kapasitor yang paling besar itu adalah ini. Jadi bisa dipastikan ini merupakan kapasitor supply PWM-nya. Dan yang untuk jalur kipas ini bisa kita langsung taruh di portnya kipas ini. Oke, jadi lebih mudah menyuntikkan tegangan daripada kita harus memperbaiki switchingnya. Kalaupun nanti diperbaiki, hasilnya pun nggak akan maksimal seperti itu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu akan saya pasangkan aja power supply-nya, lalu nanti kita coba nyalakan. Oke, baik kawan, jadi ini sudah saya pasangkan untuk supply tambahannya untuk supply PWM. Baik, jadi ini untuk tegangan input dari power supply ini itu langsung saya masukkan ke kapasitor ini, langsung saya masukkan ke elko ini. Saya ambilkan dari tegangan elko primer utama ini, dan langsung kita ambilkan tegangan positif dan negatifnya. Nah, dan di sini paling mudah itu kita ambil dari tabnya trafo aja. Dan untuk tegangan output ini langsung saya masukkan juga ke tabnya trafo. Ini sudah saya jadikan satu.
untuk yang supply kipas dan supply IC PWM-nya. Jadi ini sudah saya jadikan satu. Oke. Jadi untuk instalasinya itu seperti itu. Jadi ini untuk tegangan inputnya kita ambilkan dari kapasitor utama dan outputnya langsung kita masukkan di sini. Baik, setelah itu kita coba cek ini MOSFET yang dibawakan oleh yang punya power supply, karena sebelumnya itu sudah dibuka. Baik, kita cek. Oke, untuk MOSFET-nya ini ternyata aman. Oke, dia baik-baik saja. Jadi akan saya pasang sekalian untuk MOSFET-nya, lalu nanti kita nyalakan. Dan untuk supply ini akan saya kasih lem di sini supaya rapi dan nggak mungkin jatuh gitu. Oke, akan saya pasangkan dulu. Nah, baik kawan, jadi power supply ini sudah saya rakit, sudah saya rapikan. Jadi ini untuk modul power supply 12 volt 1 ampernya itu sudah kokoh di sini. Sudah saya tancapkan di sini, dan MOSFET keduanya sudah saya pasang. Baik, langsung aja kita coba nyalakan. Oke, probe tester kita panjer aja, kita pasangkan aja di sini probe testernya, jadi nanti nggak perlu megang-megangin. Oke, jadi ini akan saya nyalakan power supply-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, ini kipas sudah nyala. Kipas sudah nyala dan tegangan ini sudah keluar. Oke, kita coba cek untuk fungsi adjustnya. Oke, kita coba adjust minimum berapa volt ini. Oke, jadi minimal 20,3 volt. Baik, kita coba untuk maksimumnya berapa volt ini. Nah, baik, jadi untuk tegangan maksimalnya dia bisa mencapai 29,32 volt. Oke, sampai sini saya simpulkan bahwa power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakan utama pada power supply ini ada pada modul supply PWM-nya. Oke, jadi memang power supply jenis ini itu paling sering terjadi kerusakan di modul supply PWM-nya. Jadi meskipun misalkan tadi kita selamatkan, itu sebetulnya masih bisa, cuma nanti ya percuma, kasihan user kita karena nanti bakalan mati lagi. Walaupun power supply ini juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya mati, karena ya barang elektronik siapa yang bisa menjamin. Nah, cuma kualitas dari sistem power supply ini itu jauh lebih bagus daripada kualitas power supply yang sebelumnya. Jadi saya yakin power supply ini akan jauh lebih awet daripada power supply sebelumnya, kecuali ada faktor X seperti tadi, karena ada kemasukan benda asing terjadi konsleting listrik. Jadi itu di luar itu merupakan di luar dari prediksi kita. Oke, cuma nanti kipas ini juga akan saya ganti, jadi supaya dia tetap jadi kipas hisap. Jadi nanti arah anginnya tuh membuang ke sini, supaya nanti aman, nggak ada memperkecil kemungkinan adanya benda asing masuk ke dalam power supply ini. Juga kalau model kipasnya ini masuk seperti ini lama kelamaan debu itu bakalan menumpuk di sini.
Jadi persentase penumpukan debu antara kipas ditiup dan dihisap itu 2 kali lebih besar yang kipas ditiup. Seperti itu menurut pengalaman saya pribadi. Baik, mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semoga dapat membantu teman-teman yang memiliki project service power supply yang sama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.